Dari Kabupaten Ciamis akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama rekan saya Aan Arnasih dari SDN 2 Cinyasa dan juga Ida Rosida dari SDN 2 Sadapaingan, dan saya sendiri Uus Agustini Nurbaiti dari SD Negeri 2 Gatrujaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Aan. Waalaikumsalam Bu Ida. Selamat siang, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana keadaan Ibu Ida hari ini? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, saya dengar katanya Ibu mau melakukan coaching bersama rekan Ibu? Ya betul Bu. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching dengan rekan Ibu, terlebih dahulu saya akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, boleh? Boleh Bu. Nah, pada saatnya coaching nanti, Ibu dengan coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching yang sudah kita sepakati bersama. Nah, apakah coaching yang Ibu laksanakan nanti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah Ibu juga sudah dapat mendengar secara aktif? Kemudian Ibu juga sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching.
Kemudian, nah Ibu juga harus memperhatikan pula prinsip dari coaching yang akan dilaksanakan, yaitu terkait kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah, itu yang harus Ibu perhatikan saat akan melaksanakan coaching nanti. Nah, sebelum saya melakukan observasi terhadap kegiatan coaching Ibu, saya ada beberapa pertanyaan lagi. Boleh ya, Bu? Boleh ya. Iya, terima kasih. Yang pertama terkait kompetensi. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot gitu kepada coaching. Baik, berarti ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan ya. Iya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi yang mana yang mungkin lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching nanti? Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan ya Bu ya, yaitu mendengarkan aktif gitu Bu. Kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Iya, baik. Jadi ada 2 kompetensi ya yang Iya. akan menjadi fokus pengembangan dari Ibu terkait mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu seperti apa? Saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan hari ini, yaitu saya ingin coaching itu bisa mendapatkan solusi permasalahannya, dan tahu itu cara-cara menyelesaikannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya seperti itu Bu. Baik, sangat bagus sekali. Berarti indikator ketercapaian dari coaching ini yaitu di mana saat coaching sudah mampu menemukan solusi sendiri atas permasalahannya ya Bu. Iya. Iya. Terima kasih atas jawaban yang sudah Ibu sampaikan. Semoga proses coaching yang akan Ibu laksanakan berjalan dengan lancar. Silahkan laksanakan proses coaching itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian nanti mungkin setelahnya Ibu melakukan coaching, kita bisa kembali lagi mengobrol-ngobrol untuk melakukan percakapan pasca observasi. Iya Bu. Baiklah, terima kasih. Sekarang silakan Ibu melanjutkan coaching bersama coachingnya. Baik Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Us. Waalaikumsalam Bu Aan. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Aan. Bu Aan sebaliknya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Saya dengar Bu Us mau menyampaikan sesuatu ya? Iya nih Bu, saya ingin menceritakan permasalahan yang ada di sekolah saya nih Bu. Iya, kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya Bu ya. Silahkan Bu Us mau menceritakan apa? Iya, begini Bu Aan, di sekolah saya itu saya melihat siswa itu sepertinya bosan gitu, ada di kelas, ada di sekolah. Nah, setelah saya melakukan observasi, saya mengamati gitu, ternyata rekan guru itu melakukan pembelajaran yang monoton gitu. Selain itu dengan cara ceramah gitu aja pembelajarannya. Jadi siswanya juga tidak antusias dan juga merasa bosan untuk di kelas gitu. Baik Bu, berarti di sekolah Bu Us itu masih banyak guru yang mengajarnya dengan pembelajaran yang kurang bervariatif berarti ya Bu ya? Ya begitu Bu. Jadi muridnya juga tidak antusias untuk mengikuti pembelajaran. Baik Bu, kira-kira yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini apa Bu? Ya, saya itu ingin adanya perubahan gitu Bu. Jadi perubahan setidaknya walaupun sedikit itu bisa memberikan perubahan yang lebih baik lagi gitu, khususnya dalam pembelajaran.
Oh, jadi Bu Uus ini ingin adanya perubahan dari rekan sendiri gitu ya, Ya. untuk merubah cara mengajarnya gitu ya Bu ya. Iya. Nah, Bu Uus, perubahan yang seperti apa yang ingin Ibu harapkan dari rekan Bu Uus itu? Nah, bicara tentang perubahan, saya ingin dalam pembelajarannya itu lebih variatif ya Bu. Misalnya dengan menggunakan perangkat IT gitu, karena memang di sekolah kita itu sudah ada perangkat IT walaupun memang jumlahnya masih terbatas gitu. Saya yakin dengan menggunakan perangkat IT, murid juga akan antusias dalam pembelajaran gitu Bu. Jadi mereka tidak akan bosan gitu. Ya, berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Bu Iya. ya. Pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal, itu levelnya 10 ya Bu ya. Iya, betul. Nah, kira-kira untuk di sekolah Ibu itu levelnya sudah sampai mana gitu Bu? Kalau bicara level, sepertinya saya bisa gambarkan dari level 1 sampai 10 itu saya berada di level 6 Bu. Karena walaupun memang sudah ada guru yang memanfaatkan IT tersebut, tapi sebagian besar itu belum memanfaatkan pembelajaran dengan berbasis IT gitu. Nah, tadi Ibu mengungkapkan berada di level 6 ya Bu Ya. ya. Nah, kira-kira nih di level berapa sih yang ingin Ibu lihat gitu dari rekan-rekan Bu Uus itu? Ya. Walaupun sedikit ya Bu perubahannya, setidaknya itu ada di level 7 ya, di level 7 karena untuk mencapai level 7 juga mungkin itu akan sangat sulit dan itu banyak sekali tantangannya gitu. Kalau sudah begitu Bu, sekarang langkah-langkah Ibu yang akan dilakukan untuk membantu rekan-rekan itu supaya ada perubahan gitu dalam pembelajaran itu seperti apa? Yang pertama mungkin saya akan diskusikan permasalahannya dengan semua rekan guru, kemudian saya akan mengadakan mentoring dengan rekan guru tersebut gitu Bu. Ya, mentoring ya Bu ya. Mentoring. Selain mentoring ya Bu, apakah ada strategi lain gitu untuk dilakukan dalam melakukan perubahan terhadap rekan-rekan Ibu? Ya, untuk melakukan perubahan selain dengan mentoring, saya akan mencoba dengan cara diseminasi supaya cakupan keberhasilannya lebih besar gitu Bu. Baik Bu. Tadi kan ada mentoring ya Bu ya, kemudian ada juga diseminasi. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman gitu untuk dilakukan itu, strategi yang dilakukan itu yang mana gitu? Ya, saya itu lebih ke mentoring Bu ya, karena kan kalau mentoring itu langsung kepada gurunya gitu, saya bisa berinteraksi secara langsung. Nah, kalau untuk diseminasi selain perlu persiapan yang matang, juga saya harus berkoordinasi dengan pihak-pihak lain gitu Bu. Baik Bu, kira-kira siapa nih yang dapat membantu Bu Uus untuk melakukan mentoring tersebut? Saya mempunyai rekan guru lain yang ada di sekolah saya yang sudah mumpuni dalam memanfaatkan IT ya gitu. Kemudian ketika mentoring saya akan memberikan begini Bu, saya punya teman yang sudah mumpuni dalam pembelajaran IT dan nanti ketika mentoring dilaksanakan saya akan berusaha untuk meminta bantuan beliau supaya cakupannya keberhasilannya lebih besar gitu. Baik Bu, berarti nantinya itu Bu Uus akan mengadakan kolaboratif ya dengan rekan guru lain gitu ya. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara nih Bu. Dari percakapan ini apa sih yang Ibu dapatkan?
begini Bu, saya ada gambaran sedikit ya Bu tentang solusi yang akan saya laksanakan dalam mengatasi permasalahan di kelas saya. Kemudian saya juga akan mengadakan metode mentoring untuk melaksanakan perbaikan ya dalam pembelajaran tersebut. Wah, saya sudah tidak sabar nih Bu menunggu cerita-cerita lagi dari Bu Uus nanti ketika sudah melakukan mentoring gitu. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu ya. Percakapan kita, lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Iya. Baik Ibu Aan, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin lain kali saya akan mengobrol lagi, boleh ya Bu ya? Boleh sekali Bu. Ya. Baik Bu Aan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Aan, selamat siang. Masih tetap semangat hari ini? Masih semangat Ya, Bu. untuk melanjutkan percakapan Ya. kita ya. Nah, bagaimana tadi hasilnya kegiatan coaching yang sudah Ibu laksanakan? Alhamdulillah Bu, tadi coaching yang saya laksanakan bersama Bu Uus, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Iya, alhamdulillah saya turut senang ya. Ibu sudah dapat melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat luar biasa sekali. Nah, setelah saya melakukan observasi terhadap kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu ya. Yang pertama, terkait indikator ketercapaian dari coaching yang Ibu laksanakan itu seperti apa? Tadi selama coaching yang sudah saya lakukan dengan Bu Uus ya, dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian setelah tujuan itu menanyakan identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi itu Bu dari coaching tersebut untuk bisa menemukan solusi permasalahannya. Baiklah, berarti kalau begitu Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu sudah menanyakan tujuan dari si coaching, kemudian Ibu juga sudah mampu mengidentifikasi permasalahannya, kemudian juga Ibu sudah mengarahkan coaching supaya dia melakukan rencana aksi dan sudah mengarahkan dia juga untuk melakukan tanggung jawab terhadap apa yang sudah direncanakan, sehingga coaching sudah dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi ya Bu. Tadi juga saya sudah mendengar percakapan Ibu dengan Ibu Uus, di mana Ibu sudah sangat fokus terhadap coaching Ibu. Itu berarti Ibu sudah mampu menerapkan kompetensi coaching terkait kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan tentunya Ibu sudah dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching ya. Sangat sudah luar biasa sekali. Saya berharap semoga Ibu kedepannya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, dan juga mungkin Ibu dapat menularkan kemampuan Ibu dalam bercoaching terhadap rekan sejawat Ibu. Itu mungkin harapan yang saya harapkan dari Ibu untuk kedepannya. Nah, terakhir, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berkaitan dengan melakukan coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih mendalami, lebih memahami lagi alur tirta gitu Bu. Jadi untuk melakukan coaching ingin lebih dalam gitu dalam memahami alur tirta tersebut supaya menjadi lebih baik lagi. Baiklah, luar biasa cita-cita Ibu sehingga untuk meningkatkan kemampuan Ibu dalam bercoaching itu yaitu terkait alur tirta yang lebih baik lagi ya. Iya. Itu saya juga sama berarti dengan saya cita-citanya semoga Ibu apa yang direncanakan Ibu dapat tercapai, dapat menjadi coach yang lebih hebat lagi, kemudian menciptakan coaching juga lebih nyaman lagi bersama coach Ibu. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab di sesi pasca observasi ini.
Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat melakukan perubahan-perubahan ke depannya yang lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video demonstrasi kontekstual yang telah kami laksanakan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi